saudara-saudariku terkasih, perkenalkan kami dari BPK Keuskupan Agung Semarang. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Sapaan Rohani pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita semua bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa dilimpahkan di dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita mau naikkan satu pujian, bersyukurlah. Yang di rumah, kita nyanyi sama-sama ya. Puji Tuhan, bahwasanya kasih setia-Nya untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan buka acara Sapaan Rohani pada malam hari ini dengan berdoa dan membuat tanda kemenangan Kristus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini atas kasih setiamu yang begitu besar di dalam hidup kami, atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selama hidup kami sehingga hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mengikuti acara ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dari awal hingga akhirnya. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu dalam acara ini sehingga kami yang mendengarkan benar-benar boleh merasakan hadirat-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur mempunyai Bapa yang setia, mempunyai Bapa yang mulia. Sungguh kemuliaan-Mu di dalam hidup kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Bapa yang baik, Engkau menyediakan segala yang kami perlu. Kami merasa aman, kami merasa tentram di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati, biarlah Kau tabur benih firman-Mu di dalam hati kami, untuk boleh tinggal, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, berkatilah hamba-Mu, Bapak Handoko, yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diperkatakannya, semua itu berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom para kekasih Allah yang luar biasa. Ketemu dengan saya Handoko dari dari BPK Keuskupan Agung Semarang. Ya. Tema hari ini masih tetap, tema besarnya adalah unconditional love, ya, cinta tanpa syarat. Tetapi saya punya tema khusus, ya, unconditional love that bring forgiveness, ya kan? Bagaimana cinta yang luar biasa, cinta yang tanpa syarat itu mendatangkan pengampunan yang luar biasa yang akan menjadikan terobosan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita pada saat kita bisa mengampuni dengan cinta yang tak bersyarat itu. Ya. Kita mau belajar dari bagaimana seorang Yusuf, dia mempunyai cinta yang luar biasa, mengampuni setiap orang yang pernah menyakiti dirinya dan akan menjadikan dia luar biasa. Kita buka di dalam kitab suci Bapak Ibu di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri, ya kan? Karena saya percaya setiap para kekasih Allah yang saat ini menonton acara ini adalah orang-orang yang senantiasa merindukan akan firman Tuhan setiap harinya. Ya. Oke. Kalau kita berpikir, ya kan, kadang kita pernah pemikiran seperti ini. Ngapain sih Tuhan kok repot-repot banget beri aku keluarga yang tidak menyenangkan, ya kan? Beri keluarga yang kok nggak gue banget gitu kan, ya kan? Nggak gue banget kata anak muda sekarang kan, ya kan? Nah, tetapi apakah kita pernah berpikir bahwa pasti Tuhan itu punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita? Ya, ilustrasinya saya seringkali mengilustrasikan ya kehidupan keluarga kita itu seperti telur yang ada di dalam satu keranjang gitu ya. Telur-telur itu adalah mereka itu rapuh gitu ya, sama-sama rapuhnya. Tetapi mereka berada di dalam satu keranjang, ya kan? Mereka pasti akan ada gesekan, ada retak, bahkan mungkin ada yang sampai pecah gitu kan ceritanya kan. Tetapi itulah keluarga kita, ya kan? Itu keluarga kita, itu keadaan keluarga kita. Walaupun kita masing-masing lemah, tetapi diharapkan Tuhan dari setiap yang lemah di dalam keluarga, Bapak Ibu semua saudara yang ada, yang saat ini menonton, itu kita mengalami kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, oke. Kalau kita berpikir ya, orang-orang yang menyakiti kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau orang itu tidak dekat dengan kita akan lebih cenderung untuk cuek, ya kan? Lo mau apa kek, lo mau gimana kek, ya kan? Awak gelap lah gitu kan ceritanya. Tetapi orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengerti kita, itulah orang-orang yang seringkali menyakiti kita dan membuat kita luka batin berat Bo, gitu kan ceritanya kan. Nah, kita mau lihat, ya kan? Bagaimana Yusuf, ya, dia mau mengampuni, ya kan? Dia mau mengampuni saudara-saudaranya yang telah menjual dia ke Mesir, ya kan? Untuk menerima mereka kembali apa adanya. Ya. Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih, ya, para kekasih Allah, jangan berpikir bahwa kita ntar kalau dengan perjalannya waktu, ya kan, pasti nanti kita juga akan sembuh sendiri.
gitu kan ceritanya ya. Ada beberapa pandangan yang seperti itu. Luka itu kalau kita pelihara terus menerus, luka itu lama-lama akan mempengaruhi pola pikir dan psikis kita. Sehingga kadang kita akan melihat orang ini loh ya, kalau kita lihat tidak pernah nyenengin ya kan. Jadi dia itu selalu jadi batu sandungan dimanapun. Kelakuannya, perkataannya, apapun yang dia lakukan itu menjadi batu sandungan. Ya kan? Kenapa orang bisa seperti itu? Padahal setiap orang itu diciptakan secitra dengan gambar Allah. Itu kan masalahnya. Apakah gambar Allah tidak menyenangkan seperti itu? Ya kan? Apakah gambar Allah jelek? Tidak. Gambar Allah selalu sempurna. Ya kan? Seperti semua kekasih Allah yang saat ini menonton. Semua sempurna apa adanya. Termasuk saya. Ya. Walaupun sebesar ini, sempurna ini gambaran Allah. Ya, oke, kita mau belajar ya. Ada beberapa poin yang mau saya utarakan ya. Bagaimana seorang Yusuf itu bisa mengampuni saudara-saudaranya yang telah membuat dia itu sakit hati berat gitu ya. Ya. Yang pertama itu adalah karena cinta yang luar biasa ya. Cinta unconditional love ya kan. Cinta Yusuf yang luar biasa kepada setiap dari saudara-saudaranya. Ya kan? Tanpa cinta yang luar biasa, ya kan? Tanpa cinta yang luar biasa tidak mungkin dia bisa menerima saudara-saudaranya yang telah berlaku tidak adil buat dia, tidak fair, ya kan? Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa tetapi saudara-saudaranya membencinya. Ya kan? Yang dilakukan pertama kali oleh Yusuf adalah apa? Dia tidak dapat menahan hatinya, ya kan? Di ayat-ayat awal itu dikatakan Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Ya. Tetapi dia tidak membuat malu saudara-saudaranya karena pernah menganiaya. Ya. Kalau kita baca perikop sebelumnya, ya. Memang Yusuf sengaja memasukkan piala yang berisi beras atau gandum ya yang dibawa oleh Benyamin ya supaya nanti pada saat diperiksa di depan seakan-akan Benyamin ini mencuri. Ya. Kalau Yusuf ini tidak mempunyai cinta yang luar biasa karena dia punya keterikatan yang luar biasa dengan Allah, dia akan melampiaskan dendamnya itu dengan membiarkan adik dan saudara-saudaranya karena pada saat itu Benyamin ditangkap dan Yehuda itu kakak tertuanya membela bahwa Benyamin tidak melakukan hal itu. Ya, kalau Yusuf pada saat itu dia masih dendam, dia membiarkan, ya sudahlah biar dia menerima akibatnya apa yang sudah dia tabur terhadap saya. Ceritanya beda Bapak Ibu. Ya, ceritanya beda para kekasih Allah. Tetapi yang dilakukan Yusuf, dia memanggil semua saudaranya, ya, menyuruh semua orang keluar dari ruangannya untuk apa? Untuk dia boleh mengungkapkan siapa jati dirinya. Ya kan? Tanpa ada kejengkelan, tanpa ada dendam. Karena apa? Karena cinta, hatinya penuh dengan cinta karena dia terikat oleh cinta akan Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Apa yang dilakukan Yusuf? Pada saat semua orang keluar, yang dilakukan dia adalah apa? Dia menangis sekencang-kencangnya, ya kan? Di situ dikatakan dia menangislah Yusuf keras-keras sehingga orang-orang Mesir di luar ruangan mendengarnya dan sampailah kabar itu ke istana raja. Berarti dia itu benar-benar apa ya? Kalau bahasa orang Jawa itu nangisnya meraung-raung gitu ya sampeannya. Sampai seluruh istana itu mendengarkan semua. Ya. Kadang kita itu perlu mengakui keberadaan hidup dan hati kita saat ini. Ya. Para kekasih Allah saat ini, ya. Pasti Anda semua tahu bagaimana keadaan hati masing-masing. Ya. Kadang perlu kita itu berdamai dengan diri sendiri. Yang dilakukan Yusuf, ya kan? Dia tahu cintanya yang luar biasa kepada saudara-saudaranya.
dia tahu posisi hatinya. Bahwa secara ego dia sebenarnya susah untuk bisa memaafkan keberadaan saudara-saudaranya. Tetapi dia tahu cinta yang luar biasa itu yang memampukan dia. Ya, kadang seringkali saya kalau melayani retret atau ada yang konseling kepada saya, mereka mengatakan saya tidak bisa mengampuni. Ya, yang dibutuhkan bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau, itu masalahnya. Ya kan? Yang dilakukan Yusuf saat ini, dia mau melakukannya, dia mau berdamai, walaupun secara manusiawi dia berat. Tapi dia tahu posisi hatinya. Sehingga yang dilakukan, dia mulai berdamai dengan dirinya. Dan apa reaksi psikisnya? Dia menangis. Sometimes kita menangis gak apa-apa loh para kekasih Allah. Lebih baik kita menangis di hadirat Allah daripada kita bersungut-sungut di belakang Allah. Itu masalahnya seringkali. Ya kan? Ya. Jadi kita harus mengakui keberadaan hidup dan hati kita. Ya kan? Terutama paling susah sekali kita harus memaafkan orang-orang yang harusnya mencintai kita, menerima kita apa adanya, tetapi dia malah melukai kita dan menuntut kita lebih daripada yang lain. Ya kan? Itu masalahnya. Ya. Penting ya, karena apa? Karena dengan kita mengakui keberadaan hidup dan hati kita saat ini, saat kita mau berekonsiliasi dengan orang lain, dengan keluarga kita harus tahu bagaimana keadaan kita. Ya. Bahkan Yusuf pun mengatakan perjalanan hidupnya luar biasa. Karena apa? Karena dia menggunakan perspektif Allah. Ya kan? Dia menggunakan perspektif Allah. Dia mengatakan apa ya? Di ayat bawahnya dia mengatakan bahwa apa? Tidak usah bingung, tidak usah takut. Ini bahasa saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya. Semua itu boleh terjadi karena Allah memutuskan aku mendahului kamu. Ya kan? Artinya apa? Artinya seorang Yusuf dia tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa aku punya keluarga seperti ini? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Tidak. Dia memakai perspektif Allah untuk dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Ya kan? Alkitab mencatat Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya. Saya percaya setiap kekasih Allah yang saat ini melihat acara ini adalah orang-orang yang mencintai dan percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa setiap dari Bapak Ibu akan mampu melepaskan pengampunan dengan cinta yang tanpa syarat yang telah Bapak, Ibu dan saudara sekalian para kekasih Allah dari Allah sendiri. Selama Bapak Ibu memegang cinta tanpa syarat itu, ya, kita akan bisa hidup dengan nyaman. Yang dilakukan Yusuf juga sama. Dia melepaskan pengampunan untuk setiap saudara-saudaranya. Karena dia tahu perspektif Allah. Dia punya kacamata iman yang dari Allah. Sehingga setiap dari kita akan boleh mengalami Tuhan sendiri. Oke Bapak Ibu. Kalau dilihat ya, apa yang dialami oleh Yusuf dan saudaranya itu hampir kurang lebih sama seperti yang saya alami dengan saudara-saudara saya. Ya. Saudara-saudara saya itu punya luka batin yang luar biasa terhadap saya, adik-adik saya terutama, karena mereka selalu di dalam hidupnya selalu dibanding-bandingkan dengan saya. Masalah pendidikan, masalah kepandaian, masalah segala hal selalu dibandingkan dengan saya. Ya. Sehingga yang terjadi mereka punya luka batin yang luar biasa terhadap saya. Apa yang saya katakan itu tidak pernah dianggap oleh mereka itu benar. Selalu salah. Ya kan? Sampai suatu saat adik saya ya, dia bersekolah. Saya membiayai sekolahnya dia, ya. Dia memilih jurusannya sendiri, dia memilih sekolahnya sendiri, tetapi pada saat dia gagal
tidak naik di dalam sekolahnya, yang dipersalahkan saya. So dikata-katain macam-macam seperti itu. Tetapi pada saat itu saya memang jengkel ya, dongkol sekali saya, ya kan. Tidak ada ucapan terima kasih, tetapi malah saya dikata-katain seperti itu. Tetapi pada saat saya menyiapkan renungan ini, saya kembali lagi merefleksikan bahwa segala hal itu boleh terjadi karena Tuhan berkehendak. Dan saya mulai memahami bagaimana perasaan adik-adik saya terhadap saya pada saat mereka dibanding-bandingkan seperti itu. Keadaan mungkin tidak berubah, adik-adik saya masih seperti itu. Tetapi paling tidak perspektif saya memandang mereka itu yang berubah. Karena cinta Tuhan yang luar biasa. Kalau saya bisa, setiap para kekasih Allah pun juga bisa mengalami semua itu. Mengalami transformasi di dalam cinta yang luar biasa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu semua saudara kekasih Allah, saat ini kita mau berdoa kepada Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami boleh mengucap syukur Bapa untuk setiap penyelenggaraanmu yang luar biasa. Untuk setiap kasih karuniamu yang luar biasa. Engkau tahu Bapa, setiap keadaan hati, jiwa, kegelisahan kami, kegalauan kami saat ini. Kami sadar Bapa, bahwa senantiasa Engkau memberikan cinta yang luar biasa, kasih yang luar biasa untuk setiap dari kami. Tetapi seringkali kami tidak bisa mengembalikan cinta itu kepada sesama kami, kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami mohon Bapa, biarlah cintamu yang mula-mula, cintamu yang tanpa syarat itu mempesonakan setiap dari kami, sehingga kami boleh menjadi duta-duta cintamu yang luar biasa, terutama di dalam keadaan pandemi seperti ini. Biarlah kami boleh mengalami cinta yang luar biasa dari Engkau, dan kami boleh membagikannya kepada setiap orang yang kami temui. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan hidup dan hati kami kepadamu Bapa, karena kami percaya kami ini adalah anak-anak yang Engkau cintai, dan kami percaya cinta itulah yang memelihara kami sampai saat ini. Kami serahkan semuanya ini hanya untuk kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih buat Bapak Handoko yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini yang sungguh sangat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup serangkaian acara malam hari ini dengan satu lagu pujian penutup, Aku Diberkati.